Dan sejak tanggal 23 April 2025 supaya Anda tahu, itu sudah ada perintah penangkapan kepada kami berenam, Pak. Sudahlah, saya kalau punya kemampuan, saya mau jadi sniper. Sudah, nggak ada lagi. Mau mati sekalian. Tembak Jokowi. Wow. Tembak Jokowi. Wow. Yang sekarang bukan Jokowi. Gibran, anak haram konstitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan sahabat-sahabat sekalian dimanapun juga berada. Kita sudah dengar bersama bagaimana video yang saya lampirkan tadi itu. Ada dua cuplikan. Yang pertama adalah salah seorang pemburu ijazah palsu Pak Jokowi yang namanya Dr. T ya. Kita sudah tahu semua, atau Dr. T pula. Bayangkan narasi yang dia sampaikan bahwa ternyata sejak lama itu sudah keluar dia punya surat penangkapan katanya terhadap 6 orang. Bayangkan narasi penyusatannya ini. Ini hal yang saya kira sangat tidak masuk di akal. Dan saya menganggap bahwa apa yang disampaikan ini sekali lagi hanya informasi yang memang sengaja disemburkan dalam kerangka menugaskan kepada masyarakat, terutama pada pengikutnya, bahwa betapa mereka ini ditarget. Jadi seolah-olah memang bahwa narasi-narasi kriminalisasi yang diarahkan kepadanya itu sedemikian rupa sangat sistemik. Oleh karena itu saya kira memang sebagai rakyat ya seharusnya memang kita harus memang cerdas menelaah setiap informasi. Lalu ada video kedua, orang ini adalah alumni UGM juga. Dia dokter hewan yang sudah pernah dipenjara karena diduga melakukan tindakan makar. Bukan lagi diduga ya, karena memang melakukan tindakan makar. Dan tindakan makar itu juga di media sosial waktu Pak Jokowi menjadi presiden. Saking dendamnya sampai kemudian dia berharap kalau punya kemampuan mau jadi sniper untuk menembak Pak Jokowi dan Gibran. Bayangkan betapa beraninya orang-orang ini speak up ke publik dan itu dibiarkan saja. Itu yang saya sampaikan kepada sahabat-sahabat semuanya, bahwa ketika Polda Metro Jaya ini lelet di dalam menyelesaikan kasus ini, maka akan semakin banyak orang gila nanti yang muncul ke permukaan yang membuat hasutan di media sosial. Dan itu berefek terhadap generasi kita, berefek terhadap bangsa kita. Karena kemudian hal yang seperti ini dianggap biasa. Sehingga akan banyak nanti orang yang ikut-ikutan. Dan kasihan sebenarnya, karena yang ikut-ikutan ini kan korban. Korban dari penyesatan-penyesatan informasi yang beredar viral. Karena tidak ada tindakan yang konkret yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Salah satu contohnya ini. Bagaimana mungkin misalnya Tipa ini katanya sejak lama sudah keluar perintah penangkapannya. Sementara kita tahu bahwa yang namanya perintah penangkapan itu biasanya nanti setelah laporan itu P21 dan layak untuk memang ditahan. Ini kan masih dalam proses penyidikan. Sehingga saya simpulkan bahwa apa yang disampaikan ini adalah merupakan penggiringan opini bahwa betul-betul dia dikriminalisasi secara sistemik. Begitupun orang tua ini. Ini satu narasi yang menurut saya sudah mengarah pada tindakan makar. Kenapa? Karena dulu pada saat ditahan dia hanya di penjara kurang lebih 9 bulan. Dari ancaman yang 13 bulan hanya dia jalani 9 bulan. Akhirnya apa yang terjadi? Berulah terus karena tidak ada efek jerah di sana. Nah ini coba kita simak seperti apa pernyataan utuhnya. Kelihatan canggihnya cara kerja Joko Widodo dalam melakukan penipuan selama 20 tahun. Dari sejak dia maju wali kota tahun 2005, sampai dia maju gubernur tahun 2012, sampai dia maju presiden tahun 2014 dan 2019. Maka anggapan secara umum, ya, itu beranggapan bahwa Joko Widodo ini orang cerdas. Sama sekali tidak.
Hasil analisis kognitif dari kami itu menunjukkan yang sebaliknya. Dari mana kami bisa melihat? Nanti dari buku ini Bapak Ibu bisa melihat. Orang yang cerdas dan yang tidak cerdas itu terlihat dari produksi narasinya. Kami melakukan penelitian intensif tentang narasi Joko Widodo selama 10 tahun menjadi presiden. Ketika ditanya oleh wartawan, jawabannya sudah tapi belum. Ya nggak tahu, kok tanya saya ya NKTS. Ya, coba perhatikan baik-baik bahwa narasi Joko Widodo sangat terbatas. Dan sejak tanggal 23 April 2025 supaya Anda tahu, itu sudah ada perintah penangkapan kepada kami berenam, Pak. Tapi sampai dengan hari ini kami masih bisa makan bakso. Alhamdulillah. Artinya ya sudah berjalan. Artinya apa yang kami lakukan, perjuangan kami dengan menggunakan metodologi ilmiah ini berhasil sampai dengan hari ini. Ya, itu ya. Dan ini perjuangan yang saya ingin sekali Bapak dan Ibu semua, teman-teman semua membantu kami melakukan amplifikasi. Saya Dr. Hewan Syahrizal, alumni UGM, asli. Pertanyaannya singkat. Kita secara yuridis, intelektual, kemudian sudah bergerak. Tetapi sebagai realita yang kita dapat sekarang, 10 tahun, maaf, Joko Widodo jadi presiden. Sebelumnya, di Solo. Ini bahaya ini. Mulutnya bahaya ini. Jangan dikira pelangga-pelongonya itu bodoh. Justru lebih canggih dari Soeharto. Nah, untuk itu hanya satu jalan lain selain jalan yang sedang ditempuh oleh Mas Suryo, Mbak Tifa, nggak ada. Saya sudah pernah coba. Langsung saya ditangkap oleh Mabes pasal makar 2019. 6 bulan proses sidang, baru divonis ITE 9 bulan. 13 bulan menjalani 9 bulan. Sudah saya alami. Tetapi percayalah Mas, 6 bulan di dalam, 9 bulan di dalam, saya justru bersyukur di dalam itu. Pertanyaannya, apa solusi kita? Saya sudah bilang di Kagama, sudahlah, saya kalau punya kemampuan, saya mau jadi sniper. Sudah, nggak ada lagi. Mau mati sekalian. Tembak Joko Widodo. Wow. Tembak Joko Widodo. Wow. Yang sekarang bukan Joko Widodo. Gibran, anak haram konstitusi. Terima kasih. Betapa berbahayanya orang-orang ini semua. Makanya saya sanksi pihak kepolisian Republik Indonesia bisa berlaku tegas terhadap mereka ya, karena sudah berapa banyak hasutan-hasutan di tengah-tengah mereka diproses yang dia lontarkan, ditambah lagi pendatang baru ini yang bapak-bapak itu. Ini semakin membahayakan bangsa kita, sahabat ya, membahayakan proses penegakan hukum di negeri kita. Banyak orang melakukan tindakan-tindakan penyebaran hoaks. Itu kadang-kadang 1 kali 24 jam sudah diamankan di Polsek. Tapi makhluk ini semua melakukannya betul-betul dibiarkan saja, dan sampai hari ini tidak ada tindakan sama sekali yang mengarah pada pentersangkaan terhadap para kucluk ini semua. Jadi jangan heran kalau nanti ketika ini sudah memuncak, rakyat emosi dengan situasi yang ada. Padahal mestinya polisi mengambil momentum ini. Jadi isu-isu yang terjadi kemarin-kemarin soal demo anarkis dan seterusnya, ketika polisi cerdas memanfaatkan momentum mentersangkakan semua orang, maka isu ini pasti akan beralih
Tetapi entah apa yang ada di kepalanya ini para penyidik Polda, termasuk Kapolda Metro Jaya, karena ini kan Kapolda Metro Jaya ini Kapolda baru. Ya, kita berharap dan berpikir positif saja bahwa mereka bekerja dengan baik, dan semoga saja apa yang diharapkan bersama bisa terwujud. Tapi kalau tidak, ya apa boleh buat. Sekali lagi bahwa bukan saja saya kira rakyat yang akan kena masalah besar, tapi termasuk pemerintah. Kalau misalnya orang-orang ini semua dibiarkan merajalela terus-menerus tanpa ada tindakan hukum yang tegas dari aparat. Saya kira demikian ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.